Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian tuh dijauhkan kan. Ya, kalian tahu lah ya ini cerita apa ya kan. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan semoga kalian tuh penasaran, oke? Dan jangan lupa untuk di subrek. Oke, Rek, mantap ya, gasken. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Ngela cici. Mantap. Pertama, kita dilihat nih kalau ada seorang cewek yang disuruh temannya buat main game VR dulu. Dan dia tuh akan menyusul setelah ujian mendatang dan mendapatkan nilai yang bagus. Dan kenali nih, nama nih cewek adalah KED. Dan yang temannya itu namanya adalah Risa. Ya, karena KED itu penasaran ya kan. KED pun mencoba buat login dulu. Lalu, saat di menu pembuatan karakter, KED itu membuat namanya menjadi Maple. Jadi panggilan KID apa Maple ini, Bang? Kita panggil nama gamenya aja. Jadi kita panggil Maple, oke? Di sini Maple tuh juga bingung nih mau milih senjata apa. Tapi karena Maple ini sangat polos, dia pun memilih tameng ya kan agar tidak terkena rasa sakit. Bahkan Maple nih hanya menaikkan stat di vitality-nya saja. Loh, ini nggak bahaya toh, Bang ya? Enggak, ini aman-aman aja kok. Lanjut. Dan saat udah masuk ke dalam gamenya, Maple nih mau jalan. Tapi kok melambat banget gitu ya kan. Dan ternyata agility-nya tuh nol bro ya. Jadi jalannya memang lambat kayak siput gitu ya. Maple lu berpikir ya kan, nih mau ngulang apa gimana gitu kan. Ah udahlah lanjut dulu aja deh ya kan. Setelah mikir pusing-pusing jadi dia pun mau greeting nih kayak. Ya dia pun mencari tanya-tanya nih kan. Mbak, tempat greeting kemana ya? Oh di sana neng. Oke gas kita lanjut aja. Dan sampainya di tempat, Maple pun langsung dah nih bermain-main sama kelinci. Bukan dibunuh ya, Rek ya. Malahan main-main dong sama kelinci ya kan. Hingga dia pun mendapatkan skill bertahan. Yang dimana itu tuh bisa mengadakan vitality-nya. Tapi saat sedang meleng, si Maple malah membunuh kelincinya dong dengan perisainya. Ya, alhasil Maple pun naik nih ke level 2. Lalu saat jalan-jalan sebentar nih orang malah dikejar lebah beracun ya kan yang terus menyemburkan racun. Tapi dengan kecerdikan Maple dia nih acting ya kan kalau dia tuh kena racun yang sangat ampuh. Tapi padahal di sini dia tuh udah mendapatkan skill kebal racun tingkat sedang dan alhasil Mampus lo, kena tusuk kan lo. Makan do anjing. santai-santai. Malah kenapa malah kau yang jadi emosi? Lanjut. Ya, di sini Maple pun senang ya kan karena dengan kecerdikan dirinya dia tuh menang dengan mudah, bahkan dapat item sebuah cincin. Lalu kali ini total vitality Maple tuh adalah 616. Ya, karena kelelahan Maple nih malah turu ya di tempat ya kan. Tapi karena Maple nih kebal serangan, jadi tuh enggak bakal bangun kalau dia diserang motor. Woi, ngapain woi ini orang malah turu di sini? Sampailah ketika Maple pun bangun ya kan dan melihat banyak monster di sekitarnya. Ya langsung aja diserang aja. Yang penting kena gitu bro ya. Karena udah cukup untuk hari ini Maple pun lockout nih karena besok masih harus sekolah dan ada PR juga gitu kan. Lanjut. Bang, ternyata OP juga nih orang ya. Oh, belum kelihatan OP sih di sini ya. Masih santai-santai aja gitu ya. Tapi enggak turun juga gak sih bre saat diserang monster gitu. Gak kerasa anjir. Lanjut. Keesokan harinya saat Maple main di sini dia tuh bertemu nih dengan mas-mas berjirah merah. Ya Maple nih tanya dong, "Bang, beli beli jirah di mana, Bang?" "Oke, guys, ikut gua biar gua ajarin, guys." Ya, di sini Maple pun diajak nih sama mas-mas ini ke tempat pengrajin yang bernama Ace. Oh ya, BTW nama mas-mas tadi tuh Chrome ya. Lanjut. Oh, Bang. Nih, Chrome tuh bisa tanya tentang makanan gak sih, Bang, di sini? Gundulmu, enggak bisa lah. Chrome tuh ya Chrome aja gitu. Ya, jangan kepadain sama Chrome yang itu ya. Ini tuh manusia. Marah-marah mulu kulihat-lihat. Sabar apa sabar? Sabar aja lah. Lanjut. Stop it. Get some help. Di sini Maple nih mau buat perisai dulu ya kan bro ya, dan ditanya nih kira-kira tuh harganya berapa neng. Karena Maple pemula jadi duitnya tuh masih belum cukup buat beli perisai. Tapi Bais nih nyaranin nih buat pergi ke pegunungan timur. Di sana tuh ada labirin naga beracun. Mungkin saja Maple tuh akan mendapatkan banyak harta nih di sana. Ya karena udah saling kenal mereka pun juga nambahin daftar teman game gitu kan. Dan juga Chrome juga memberikan bekal potion karena sesama pengguna tameng bro, karena sangat butuh ya kan apalagi di garda depan ya. Lanjut. Singkat saja Maple nih berjalan nih memasuki labirin naga beracun, mengalahkan monster di jalan hingga bertemu nih sama naga berkepala 3.
Bisa-bisa hanya satin anak orang, woi. Kan masih kecil loh ini loh. Masa langsung dilawanin naga gitu, Bro. Bahaya gak sih? Di sini tameng Maple tuh rusak ya kan karena tidak tahan sama semburan naga beracun ini. Tapi Maple masih ada cara lain di mana Maple terus menggunakan potionnya dengan timing yang tepat hingga di mana dia pun mendapatkan skill kebal racun yang sangat mutlak. Jadi Maple nih udah kebal racun sejak dini gitu ya. Tapi masalahnya ngalahin ini naga tuh gimana gitu bro ya, tahu udah nggak ada tameng, udah nggak ada pedang gitu kan ya, jadi alhasil kena mukbang dah tuh sama Maple hingga kalah. Yang bener aja, Bro. Masa dia mukbang sampai kepala tinggal satu itu. Ya, di sini Maple nih dapat sihir serangan, di mana serangan semburan racun dari naga tadi. Bahkan enggak itu aja yang Maple dapatkan. Di sini dia pun mendapatkan satu set perlengkapan yang sangat gahar. Dan dengan ini Maple pun mencapai vitality-nya 800 dan meningkatkan vitality-nya terus menerus. Ya, kalau sampai di sini tuh dia tuh bercerita ya kan sama Risa kalau dia tuh menikmati banget nih bermain game. Tapi Risa pikir juga ngingetin nih kan jangan lupa sama kerjaan sekolah juga ya kan ya, nanti kau gak bisa main game juga gitu kan. Dan kita tuh juga dilihatin bro kalau Risa tuh juga seorang pro player dalam game. Singkat cerita di sini Maple nih sedang farming ya kan, tapi setelah ini Maple malah makan hasil buruannya yang di mana Maple malah mendapatkan skill pemangsa yang di mana Maple pun memberikan skill itu ke dalam perisanya. Kenapa sih ini orang selalu memakan gitu kan? Apalagi dia tuh menguji rasanya gitu. Dijelasin pula. Maple. Kembali ke dunia nyata. Di sini Maple tuh bingung kan nyari skill apa lagi gitu ya. Sampai Risa datang dan bertanya, "Gimana? Udah biasa belum main game? Enak kan? Enak kan?" Ya di sini bahkan Maple pun bilang kalau dia tuh akan ikut event pertama. Ya Risa bilang, "Ternyata kamu mulai tertarik juga ya main game ya. Lanjut." Ya Maple pun menjawab dia tuh tertarik ikut event itu karena tertarik ya kan, ada hadiahnya gitu bro ya yang membuat sangat-sangat beredar. Ya Risa tuh juga udah gak sabar nih buat mainnya, tapi sebelum itu dia tuh harus dapat nilai bagus dulu di ujian. Singkat cerita event pertama pun akan dimulai dan kenalin ini ada Dragon Chan ya kan, maskot dari game ini. Di sini event akan berjalan selama 3 jam dan akan dibuatkan map khusus. Lalu dimulailah event pertama di mana semua pemain yang ikut diteleportasi nih ke tempat khusus. Di sini Maple pun di TP nih ke tempat yang mirip benteng karena Maple tuh nggak bisa lari. Ya udah dia nunggu aja sambil gambar, Bro. Lalu datanglah mangsa pertama. Tapi saat udah nyerang malah langsung kena makan datu sama perisanya Maple. Lalu kemudian ada 3 serangan yang datang, tapi dengan mudah kena stun nih sama Maple. Lalu dimakan juga sama perisanya. Apa-apa dimakan dah itu ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Semuanya aja dimakan Maple ya. Nggak gitu juga konsepnya. Skillnya sangat-sangat OP ya. Lanjut. Bahkan semua yang nonton tuh melihatnya tuh sangat berbahaya gitu kan. Bahkan hingga terkejut bro saat Gada nyerang ya kan, malah Gadanya sendiri dong yang mental ya kan. Apalagi saat Maple pun mengeluarkan Hydra yang dimana mengeluarkan semburan racun yang sangat hebat. Ya tanpa disadari Maple nih udah masuk nih ke 3 besar yang membuat posisinya tuh bisa terlihat di map. Dengan cepat Maple tuh kedatangan banyak tamu. Tapi tetap aja bro ya, namanya juga Maple gitu kan. Dengan pertahanan mutlaknya itu dia pun berhasil mempertahankan posisinya tetap di posisi 3. Kok nyebutin posisi 3 aja? Posisi 2 sama 1 siapa bang? Ya, kedua tuh ada Dread. Lalu yang pertama tuh adalah Pain, Syndra, Tensei. Woi, curang pakai racun sat. Biarin, penting menang kau rebut amat sat. Bahkan semua yang nonton tuh bingung ya kan. Kenapa? Kekuatan Maple tuh emang agak lain gitu kan. Bahkan sampai di mana Maple pun memberikan kata-kata. Malah kena gigit dong. Karena Maple tuh sangatlah gugup. Bahkan saat Maple cerita ke Risa, dia pun terkejut nih karena Maple bisa sampai di posisi 3 dengan level yang masih sedikit rendah. Mendengar cerita tentang karakter Maple, Risa nih jadi ngeri-ngeri sedap gitu bro, dan mutusin dia akan menjadi seorang assassin yang dimana dia tidak akan terkena dengan Macbar, beda dengan cara gameplay Maple. Di sini Risa tuh udah dapat izin nih buat bermain game dan sampailah kita di mana Risa tuh udah buat karakter dan juga masuk ke dalam game. Di sini nama Risa tuh kita ganti aja menjadi Sally, oke? Ya, mereka pun di sini
pergi nih ke sebuah penginapan. Di sini Sally itu juga bermain seperti seorang assassin, di mana lebih mengutamakan kecepatan atau juga agility daripada pertahanan. Karena itu gaya bermain yang dimiliki oleh Sally. Singkat cerita, mereka pun pergi nih ke sebuah gua buat menangkap ikan, yang dimana itu tuh buat mentahan membuat perisai dari Maple. Mancing, mancing, mancing yang dalam, ikannya senang, kita pun riang. Secret gak dapet, ya udahlah ya lanjut. Secret aja bang, terus bang. Udah kena mancing gila, dah. Mantap kali dah. Ya, karena bosan mancing, Sally pun mau coba nih menyelam dan berenang. Tapi saat tenang, Sally ini mulai menemukan sebuah pintu rahasia. Jadi dia tuh masih kabar nih ke Maple tentang itu dan ngasih tangkapannya yang sangat banyak. Ya, mendengar itu Maple mau bilang, gas, besok kita mancing mulu, mancing terus aja bro. Ya oke gas, lanjut. Jadinya setiap hari mereka pun datang nih ke gua ini buat mancing ya kan. Dan Sally pun farming dan ningkatin skillnya renang dan juga menyelam. Saat udah cocok dan mantep ya kan, Sally pun mutusin nih buat ke ruangan bos. Ya, dan Maple tuh akan mengirim kapan pesan setelah 20 menit berlalu karena itu adalah batas pernafasan Sally, bro. Ya, di sini Sally pun menuju nih ke ruangan bos dan waktunya bermain serius Neng Sally ya kan. Dengan gesit dan kepintaran Neng Sally sebagai pro player FF, dia pun berhasil nih mengalahkan ikan. Ya, walaupun hampir juga lo kehabisan oksigen. Tapi itu tenang ikan setimpal lah bro ya karena Neng Sally itu juga mendapatkan satu set perlengkapan yang membuat Neng Sally menjadi makin kawaii. Nih dapat baju baru nih gua. Gimana? Kawaii gak? Kawaii gak? Perasaan gak gitu dah bang. Lanjut aja. Di sini mereka tuh juga mendapatkan pengumuman tentang lantai 2 yang akan dirilis, bro. ほどには入りたくなかったんだけど、かっこよくなったね。 Singkat cerita, saat malam mereka berdua nih bicara nih tentang nerf yang diberikan kepada Maple. Yang dimana Maple nih masih bisa terkena damage dan skill pemangsanya itu cuman bisa digunakan 10 kali dalam sehari. Ya, Sally bilang, bukannya itu makin bagus ya kan? Jadi Maple tuh bisa nunjukin nih kekuatan yang sebenarnya. Ya, di sini Maple pun bayangin dirinya ya kan, dimana masih ada muncul banyak, dia dengan pertahanan mutlaknya dan diterang dengan sihir itu. Jadi ya Maple pun sangat bersemangat ya kan. Lalu saat logit mereka tuh juga pergi berkeliling di lantai 1 sampai beli skill yaitu cover move. Bahkan di sini Maple tuh juga melihat seorang pemula yang mirip seperti dirinya dulu. Kau juga masih pemula. Bedanya kan udah OP aja. Lalu Sally pun ngajak Maple nih buat makan kue di kafe karena mereka juga bertemu nih sama Dread dan juga Drak. Motor lagi kok gerak ya. Lanjut. Kita juga dikenali nih sama mbak-mbak yang pertama kali Maple kenal, yaitu adalah Frederica. Dre tuh juga jawab, event kedua tuh udah diumumin kok. Ya, dengan ini Maple pun bisa nih berencana buat membentuk party dengan Sally. Dre juga menambahkan kalau mereka nih belum cukup kuat jika dibandingkan sama nomor 1 kemarin, yaitu adalah Pain. Bahkan tuh orang tuh udah di lantai 2 duluan gitu bro. Ya, gimana nggak cepet bro gradingnya bro. Di sini Maple tuh juga tidak tahu tentang Pain itu siapa ya kan. Emang bener nih orang tuh main cuman buat seneng-seneng. Ya karena Sally bilang mau jalan-jalan dulu, Dread nih ngasih saran tempat ya, yang dimana mereka tuh bisa dapat skill kecepatan penuh. Tapi itu berbahaya buat wanita gitu bro ya. Kenapa? Ya lagian ke sana tuh harus saat malam hari gitu ya. Lanjut. Ya, karena mendengar skill kecepatan Sally itu menjadi tertarik, Bro. Tapi hal yang tidak diketahui Sally itu adalah tempat itu penuh dengan hal yang sangat seram kayak hantu gitu, Bro ya. Tapi nggak Mbak Kunti atau Mbak Pocong ya. Beda nih ya. Karena Sally ini ketakutan dengan hal yang kayak gitu, mereka pun masuk nih ke dalam rumah. Dan di sini Sally itu malah juga mendengarkan suara orang yang kesakitan di bawah meja, yang dimana ada jalan rahasia dong di dalamnya. Lalu ada orang nih yang diikat dengan penuh luka. Ya, Maple pun ngasih potion tapi nggak ada efeknya. Neng, aku punya skill heal kok, mau coba? Gas, jajal. Sally pun mencoba ini. Sally pun mencoba sih skill healnya dan berhasil. Ya, Sally pun terus mencoba heal hingga akhirnya si NPC ini pun sembuh dan langsung melayang seperti hantu dan kembali ke alam roh. Dan mereka pun berhasil nih mendapatkan skill kecepatan penuh. Ya, setelah hal itu Sally pun ngajak Maple nih ke tempat yang sangat indah, di mana ada bunga matahari, pantai, dan juga pemandangan anak senja banget, bro. Tapi ternyata masih ada tempat yang mau dikunjungi nih sama Sally. Tapi Sally bilang nanti aja, kan penting besok ada naik lantai dulu. Oke bro, setelah naik lantai gas kita ke sana. Oke, lanjut. また次の
のお楽しみにしとく。それこの Dan keesokan harinya mereka pun akan menaklukkan bos lantai agar di mana mereka tuh bisa naik ke lantai 2. Di sini mereka tuh juga mencoba skill yang mereka dapat. Sampainya di ruangan bos, mereka pun dihadapkan nih dengan rusa pohon. Di sini kerjasama antara Sally dan juga Maple pun terbukti ampuh. Akan tetapi saat rusa itu masuk ke dalam mode awakening dan membuatkan Maple itu pingsan sementara, bro. Ya, Sally hanya bisa masuk ke dalam mode seriusnya dan menyerang secara bertubi-tubi hingga rusa itu tuh berhasil dikalahkan dengan perjuangan seorang Sally. Halo, saat Maple udah sadar, weh, monsternya mana, Sat? Ya, tenang aja, itu udah habis kok, guys. Kita naik ke lantai 2 gitu kan. Di lantai 2, mereka tuh juga bertemu nih dengan Ace. Ya, Ace juga bilang, nih, Neng, perisai lo udah jadi, guys, nih. Bawa ambil. Ya, Maple pun memberikan nama nih ke perisainya dengan nama Putri Salju karena warnanya tuh putih mirip salju, bro ya. Lalu dibuat merayakan hal ini, mereka pun datang nih ke tempat perjamuan. Ya, saat mereka berdua duduk, tiba-tiba gelas mereka pun terisi minuman nih. Lalu ada makanan misterius juga yang datang. Dan saat Maple makan buahnya, dia pun mendapatkan matanya yang bersinar dan Sally saat yang meminum rambutnya pun menjadi bersinar banget, bro. Ya, walaupun terasa cuma 1 bulan, tapi hari-hari mereka di sini tuh sangatlah menyenangkan. Bahkan mereka tuh juga akan berjuang buat event kedua. Singkat cerita, hari event kedua pun udah dimulai. Ya, semuanya pun menunggu. Bahkan Chrome tuh juga menyapa. Di sini juga ada party ini yang bernama Kaisar Api yang dipimpin sama Mi. Event kedua ini bertujuan untuk berburu harta dengan total 300 medali perak yang udah tersebar di seluruh peta. Dan dengan 10 medali perak mereka pun bisa mendapatkan 1 medali emas. Yang dimana 1 medali emas itu bisa ditukarkan menjadi sebuah skill atau sebuah perlengkapan. Lalu hitungan mundur pun dimulai. や装備に交換できるドラ。メダルはもらってる。取られないようそれではカウントダウン。頑張ろう。Event kedua telah dimulai. Di sini mereka tuh bingung nih mau gimana. Karena ini kayak permainan berburu harta tapi tiba-tiba Kok hilang? ya ternyata Maple nih jatuh nih ke dalam sebuah perangkap. Ya, saya pun langsung turun nih kan dan saat di jalan beberapa langkah. Ayo, aku di sini PB1FF yang pada akhirnya mereka pun bertarung ya kan dan Maple menggunakan skill yaitu adalah cover move yang dimana Maple tuh bisa ke TP ke teman yang butuh pertolongan, bro. Tapi dengan mudah ya kan mereka pun bisa ngalahin dengan ini dengan semburan naga beracun. Makan nih racun kayak dendam pribadi. Lalu sebagai hadiah mereka pun juga mendapatkan 2 medali perak. Ya, semua itu berkat Maple yang jatuh ya kan. Kalau nggak jatuh nggak dapat medal ya tuh ya. Lanjut. Ini sistem hoki gak sih, Bang? Ya, mungkin hoki lah ya. Lalu mereka pun TP nih ke sebuah tempat di mana mereka pun akan pergi ke sebuah gunung es. Lalu sampainya di atas mereka pun juga nemuin nih buat melawan bos monster. Tapi ada party dari Chrome nih. Ya, si Sally tuh udah siap-siap aja nih buat nyerang. Karena waspada aja, bro. Tapi Chrome tuh enggak ada niatan nih buat nyerang mereka ya kan. Karena ketakutan, bro ya. Ya, Chrome juga cerita kalau di hari pertama kemarin dia nih nihil. Dan karena Maple tuh kasihan, dia tuh minta Sally buat ngizinin party Chrome masuk aja. Ya, karena Sally ini orangnya nurut banget sama Maple gitu, bro ya. Jadi oke-oke aja. Tapi pada akhirnya party Chrome nih berterima kasih dan mereka masuk. Akan tetapi belum aja beberapa menit ya kan udah muncul lagi tuh TP ya kan. Dan yang berarti bisa disimpulin ya kan kalau mungkin party Chrome tuh udah kalah ya kan. Ya, Sally sama Maple memutusin nih buat masuk ke dalam. Dan di sini Maple nih jaga-jaga gunain pemangsanya. Lalu saat mereka masuk ke dalam, tiba-tiba ada burung gitu kan. Burung apa ini, woi? Ya, sebut aja elang lah ya. Ya, karena mirip-mirip ya. Karena gak tenang ya udah ya. Elang ini pun nyerang Maple tapi langsung melindungi Sally dengan kekuatan senjata. Aman, Mbak. Udah pasti aman, Bang. Santai aja. Kau ini ikut mulu dah. Lalu saat ada celah Sally pun maju dan menyerang. Akan tetapi dan dia pun langsung di cover nih oleh Maple. Dan setelah itu langsung aja tuh sikat miring, Mbak. Bahkan dengan naga racun ini tuh masih belum cukup, bro ya buat ngalahin nih elang. Ya di sini elang itu tuh terus menyerangkan dengan es batunya. Ya Maple tuh hanya bisa bertahan gitu, bro ya. Dan Sally terus menambahkan nyawa-nyawa Maple. Ya, rencana kedua dimulai di mana Sally itu menggunakan arus air dan sementara Maple memberikan racun. Tapi ini elang tuh malah
nembakin laser pemusnah aja gitu ya. Untungnya ada Maple nih yang bisa bertahan dari serangan laser pemusnah. Lalu tiba-tiba si Bro nih malah masuk ke dalam mode awak kening gitu kan. Woi, kagak adil woi. Masa masuk mode awak kening? Sat, jangan adil dong. Ya, dengan mode awak keningnya elang ini tuh bisa menembus tahanan Maple dan nyebarin armor break. Di sini Maple tuh terus bertahan, Bro, bertahan dan bertahan hingga waktunya. Ya, pada akhirnya elang ini pun kalah ya kan. Bahkan si Maple HP-nya tuh tinggal sisa satu. Dan berkat skill barunya itu dia tuh masih bisa bertahan hidup, Bro. Jadilah si Shelly tuh bilang hil terus ya sampai penuh dah tuh darah Maple. Mereka di sini juga mendapatkan 5 medal perak dan juga 2 buah telur yang berbeda bentuk. Ya, ini tuh kayak telur hewan, Bro, ya bisa dijadikan sebuah peliharaan. モンスターの卵ペットみたいに連れ歩いたりとか早く生まれるんでちゅよ Di sini para developer terkejut ya. Mereka tuh bingung ya kan. Kok bisa alang yang dibuat secara gabut ya kan malahan dikalahkan gitu, Bro, sama Maple dan Shelly. Dan mereka pun enggak percaya lagi ya kan apa yang dilakukan oleh Maple sama Shelly ini. Woi, ayo kita PVP, guys. Woi, ini orang kayak main betul FF Sat. Ngejak bewan mulu. Singkat cerita, di sini telur yang mereka bawa tuh udah netas nih, Bro. Ya, Maple pun mendapatkan kura-kura dan Shelly mendapatkan rubah. Di sini mereka tuh juga memiliki status dan bisa dikasih nama. Punya Maple dikasih nama Sirup dan punya Shelly adalah Oboro. Ya, di sini Oboro sama Sirup tuh juga bisa membantu dalam pertempuran. Bahkan bisa lebih dikembangkan lagi. Maksudnya naik level, Bro. 合わせてメイプルシロップだよオボロオボロでどうよろしくねオボロ Ya, singkatnya saat mereka di padang pasir, mereka nih bertemu nih dengan seseorang yang mengincar medal emas Maple. Ya, dia adalah peringkat 5 dari event pertama. Mbak ini pun siap nih untuk melawan Shelly. Begitu juga dengan Neng Shelly. Tapi untungnya Mbak Lima nih sendiri kan. Jadi dia pun lari nih, begitu juga Shelly yang ikut mengajarnya. Dan sedangkan Maple Pasti pakai cara aneh ya kan. seluncur pasir dulu, bre. Tapi karena Maple ini justru mereka pun terisap nih ke dalam pasir hisap dan berada di sebuah goa bawah pasir. Ya, mereka bertiga tuh juga diikat nih sama rantai yang bernama rantai pengekang. Ya, jelasnya kalau salah satu dari mereka wafat, semuanya pun juga akan ikut wafat, Bro. Ya, mereka di sini mutusin buat kejahatan senjata dulu dan saling memperkenalkan dirinya. Ya, nama-nama Mbak Kawa ini namanya itu adalah Kasumi. Mereka nih juga mutusin buat jalan-jalan dulu. Tapi tiba-tiba Maple lu malah kesandung dan jatuh ya kan. Woi, hoki aja dapat medali, cok. Alamak, hokinya. Di sini Kasumi ini juga nerima kalau Maple yang mendapatkan karena siapa yang bertemu pertama itu adalah pemiliknya ya kan, Bro. Lalu saat berjalan cukup lama mereka pun merasakan nih ada monster. Tapi anehnya monster itu tuh tidak memiliki XP, Bro. Yang berarti itu adalah monster yang tidak bisa dikalahkan, oke? Ya, mereka berdua pun menggunakan skill kecepatan super. Tapi mereka tuh juga nggak tahu kan, malahan udah dikepung ya kan. Dan cuman ada satu jalan dan itu sangatlah tinggi. Ya, Kak Supit pun nyuruh Sally buat melompat. Ya, Sally pun melompat. Lalu Kak Sumi melakukan gaya keempat yang membuat dia bisa melompat lebih tinggi dan berhasil menggapai lubang itu. Ya, alhasil mereka berdua pun berhasil menyelesaikan quest ini. Dan di sini mereka pun dapat 2 medali lagi dari dalam kotak. Dan satunya pun dikasih Dani ke Kasumin dan satunya Sally. Jadi mereka pun masing-masing mendapatkan satu di dalam gua ini. Dan setelah kembali ke permukaan mereka pun akhirnya saling berpisah dan menambahkan friendly pertemanan. Moga ketemu lagi, bre, main-main lagi, oke? Lalu event ketiga tuh kurang 3 hari lagi dan mereka pun baru ngumpulin 11 medali perak. Ya, mereka berdua pun berkeliling terus mencari hingga di hari ke-6 mereka tuh udah ngumpulin 16 medali. Tali baru aja nih keluar buat nyelam. Melihat Maple mabar sama Kanari dong. Yang dimana dia nih suka sekali membaca. Bahkan dia datang ke event ini tuh cuman buat membaca buku, bukan buat mencari medali. Dia itu memberikan sebuah hadiah yaitu tentang buku event ini. Tapi saat Sally baca, Maple lu juga bingung, apalagi juga Sally gitu ya. Tapi karena dia bilang, mikirlah kids, namanya juga teka-teki. Enggak gitu gak sih Bang? Ya, pada akhirnya Maple sama Sally pun datang nih ke sebuah reruntuhan.
di mana kayak tempat seperti jantung nih ya bro ya. Bahkan di sini Sally itu menggunakan skill airnya, lalu Maple menggunakan naga racunnya dan tiba-tiba ya mereka pun di TP nih ke bawah laut, tapi masih bisa nafas kok, beri aman aja. Dan bos kali ini adalah sebuah sotong yang sangat kuat, tapi di hadapan Maple tidak ada apa-apanya gitu kan. Cara ngalahinnya gimana gitu? Nih caranya tuh gini. この海に倒せ Ya, pada akhirnya sotong itu mati karena kena racun ya, bro. Ya, bahkan kayaknya lautan itu udah menjadi lautan beracun. Setelah itu, mereka pun juga mendapatkan 2 medali. Hingga jumlah medali perak mereka tuh ada 18. Bahkan para developer tuh bingung gitu. Kok bisa sotong ini tuh bisa dikalahin gitu, bro. Apalagi dengan sihir ecek-ecek, yaitu sihir racun gitu kan. Lautannya menjadi racun, bro. Racun. Ya, event pun kurang 1 hari lagi. Dan saat malam Sally pun niat deh ngusulin ke Maple kalau dia tuh akan mencari ke player ya dengan cara TP atau saling membunuh. Sally pun nyuruh Maple nih buat duduk santai aja, dan Sally yang akan mencari 2 sisa medali peraknya. Ya, Oboro pun juga dititipin nih ke sama Maple. Hingga Sally berangkat buat membabat player yang ada di depannya. Bye one day. Ya, hari pun sudah pagi. Sally hanya bisa mengumpulkan 2 medali saja. Jadi mereka pun sudah genap nih kan 20 medali perak. Jadi Sally pun kembali nih ke tempat persembuhan Maple. Hingga ada 1 orang nih yang masuk, dan ternyata itu adalah Kasumi. Ya, Maple pun ngajak Kasumi, sini mabar FF aja kita di sini. Tenang, ada pelindung racun kok ini ya. Dan akhirnya mereka pun sampai di gua ini hingga event berakhir. Ya, Maple pun sangat menikmati event kali ini karena bisa berkeliling ke tempat-tempat yang seru. Lalu saat pemilihan skill, Maple nih milih skill yang dimana Psychokinesis. Dan Sirup tuh juga mendapatkan skill baru, yaitu adalah Mega Mob, yang dimana Sirup tuh bisa membesar ya kan. Dan dengan ini digabungkan dari skill milik Maple yang baru, dan jadilah kura-kura terbang. Hujan beracun. Emang agak lain dari kawan kau ini. Beberapa hari kemudian setelah event, mereka berdua nih pergi ke sekolah ya kan. Tapi di sini Sally itu tanya, hati-hati ya Maple ya kan. Karena biasanya orang yang bermain game VR lebih dari seminggu ya kan, apalagi pemula, akan terpengaruhi ke dunia nyata. Dan bener aja, saat di sekolah Maple nih selalu terbawa suasana di dalam game. Perisai kebal. 3. Maple pun mutusin nih buat berhenti main game selama 1 minggu. Dan lanjut setelah beberapa minggu, 1 minggu kemudian, Maple tuh ke Bali nih, dan udah banyak updatean besar. Yang dimana sekarang mereka tuh udah bisa bikin guild ya kan. Tenang aja, nih udah aku bawain item bikin guild. Gas kita cari tempat. Ya, di sini mereka berdua pun berkeliling nih buat mencarikan tempat tinggal. Bahkan Sally itu juga cerita tentang Kaisar Api dipimpin sama Ami. Dan juga guild Ordo Pedang Suci yang dimana itu dipimpin sama Pen yang udah level 60. Bahkan Drake sama Frederica tuh juga masuk ke dalam Ordo Pedang Suci. Ya, bisa dibilang Pen ini adalah pemain tertinggi di game ini, hingga mereka pun menemukan sebuah rumah pohon. Ya, di sini saat mereka lihat-lihat, Gas sudah, ini aja milih. Bagus ini gas. Ya, jadi mereka pun mutusin nih buat mengambil tempat ini. Merekrut anggota baru. Hingga mereka pun mengajak Kasumi dan juga Kanade. Kan Chrome dan juga Is yang sedang lewat diajak juga, bro. udah gantian gue lagi. Kau pergi. Suara siapa dah itu masuk mulu. Sat. Pada akhirnya guild jadi bentuk sama Maple, dan Sally pun ada anggotanya nih bro. Maple akan menjadi guild masternya, dan nama guild ini adalah Pohon Maple. Woi anjay, kura-kura terbang. Ya, datanglah mereka nih buat ngumpulin material agar guild mereka pun menjadi kaya dan kaya. Bahkan mereka bertiga nih udah ketularan gaya bermain Maple, yang dimana sedikit sembrono. Dan Kasumi juga penasaran dengan vitality milik Maple. Ya, saya jawab, tanya aja, pasti dijawab kok, tenang aja. このギルドにいるうちにみんなメイプル色に染まってくかもね。 アイテムを集めないとうちのマスターを Lalu hingga datanglah rapat pertama guild. Di sini Chrome tuh jelasin buat mereka pun menambah anggota baru karena akan ada event 3 dan 4, yang dimana event keempat itu adalah event guild bro.
Dan akan ada lantai ketiga juga. Ya, di sini mereka pun setuju dengan usulan Chrome buat menambahkan anggota baru biar semakin kuat. Dan singkat kata singkat cerita, Sally sama Maple nih nyari player buat direkrut ya kan. Tapi di lantai 2 tuh enggak ada yang menarik nih bagi Maple. Jadi dia pun mengajak Sally buat turun ke lantai pertama mencari orang. Lalu sampai di lantai 1, Maple nih bertemu nih sama player yang kemarin-marin. Dan tanda basa-basi, "Dek, gabung sama kakak, Dek. Gas, gue mau gabung." Enggak gitu dodol ceritanya. Kan sama aja dia juga mau gabung kan. Ah, lama kali kau itu. Dan tiba-tiba Sally pun datang ya kan. Dan tanya, jadi mereka nih yang mau direkrut. Daripada bingung, udah kita ngafe dulu aja, ngafe biar gak bingung, oke? Dan kenalin, namanya ini adalah Yu yang rambut pink. Dan Mei adalah yang berambut hitam gitu kan. Jir, rasis. Emang rambut hitam, saat lama-lama aku pukul juga kau di sini. Ah, makin emosi aja aku. Nah, ternyata mereka berdua tuh mirip nih sama Maple. Yang dimana mereka tuh hanya meningkatkan satu status mereka ya, yaitu adalah si serangan mereka. Dan agility-nya itu 0. Mantap gak? Mereka tuh hanya meningkatkan serangan aja bro. Jadi serangannya tuh power banget lah gitu. Mendengar itu, Sally pun setuju nih buat masukin mereka. Wajah kurang-kurang terbang lagi. Wah, iya. Lah banyak kali suara kita ya. Ya, Sally bilang terbiasalah dengan Maple ya kan. Semakin lama nih orang tuh pasti akan membuat kalian terkejut kok. Lagi dan lagi. Jadi santai aja. Ya, karena Yu sama Mai ini belum naik ke lantai 2, jadi Maple sama Sally pun bantu mereka buat naik ke lantai 2. Kali ini Sally itu akan solo bersama dengan Oboro. Oboro bahkan punya skill kaki busin kayak Naruto gitu kan. Wah, iyalah, gue juga mau bang. Kaki musin no jutsu gitu kan, lebih mantap gitu kan. Nanti biar dia yang edit, gue yang turu. 影分身多いのサリーのスキル剣の Singkatnya, saat udah naik ke lantai 2 kan mereka nih dikenalin nih sama anggota lainnya dan bilang kalau Yui sama Mai itu ningkatin kekuatan serangan. Jadi ya intinya gitulah ya. ありがとうございますおなくていいからねはあ、さすがス Wah, iyalah. Tapi nggak terbelah juga dong bang, itu mejanya bang. Ah, nggak apa-apa lah ya. Kan guildnya kaya ya kan. Udah grading kan tadi kan. Oh, lanjut. Di sini mereka berdua nih bimbang ya kan. Maple tuh buat naikin level mereka dengan ngalahin bos naga bro. Sangat gak ngotak banget ya kan. Yang dimana mereka pun ngejar waktu. Bahkan mereka tuh menggunakan gelembung racun buat mama itu lagi sama Sally nih. Buat ngajarin mereka cara menyerang atau mengasih sirup buat ngebantuin dia dikit-dikit. Hingga pelajari skill baru, yaitu adalah Akashi Great Rod. Bahkan di sini Kanade uji coba nih, dimana dia tuh bisa nyimpen sihir di sini. Saat dikeluarkan, dia tidak mengurangi mana. Jadi bisa dibuat senjata yang sangat bagus bro. Tentu ya kan. Tapi karena gabut nih orang pun lewat nih gang sempit. Tapi malah ketemu nih sama Quest, yang dimana ada anak yang sakit dan orang tua yang minta tolong. Alhasil Maple pun nganter nih ibu ini buat ngambil air, yaitu adalah obat. Tapi banyak monster. Tapi kan ibu ini tuh nyuruh hati-hati gitu kan. Wah, iyalah. Hati-hati gimana, Rek? Enggak usah hati-hati, lawang terbang kok. Hingga akhirnya mereka pun kembali nih ke rumah dan anaknya tuh sedang minum obat. Akan tetapi masih belum cukup lagi nih bro ya. Nih anak butuh cincin yang bisa di cincinnya tuh udah didapetin Maple ya kan. Jadi ya lanjut aja lah questnya. Ya kalau kalian penasaran cincin apa, cincin yang kemarin didapetin sama lebah beracun bro. Ya di episode pertama oke. Lalu saat anak ini memakai cincinnya, tiba-tiba aura gelap pun datang. Dan anak ini pun langsung lari gitu kan. Pansos. Salah. Ya bener aja, sat. Singkatnya, saat sampai di rumah nih bocah tuh enggak buka matanya. Dan ada quest baru, yang dimana Maple tuh harus mengambil ramuan di sebuah reruntuhan. Jadi diambil lah no. Dah nih, coba diminum. Ya, 3 perlengkapan Maple tuh udah jadi dan nunjukin skill barunya untuk perlengkapan. Ya, di sini Maple pun menggunakan skill pengorbanan kasihnya. Di mana Maple nih nyiptain enggak vitality Maple tuh udah 1000 lebih. Dewi pelindung bang, Dewi pelindung. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. に捧ぐ血合い Event ketiga udah dimulai nih, yang dimana is nih bagian kostum nih buat Sally, Maple dan gak Kasumi banget. Yang dimana dia tuh malah nyemburin api lalu mengeluarkan tangan dari perutnya hingga dia pun akhirnya bisa memakan Maple dan memasukkannya ke dalam perut. Di sisi Sally, dia harap Maple tuh baik-baik saja gitu bro ya. Tapi 新しいスキルだ
Kembali ke event 3, di mana Kaisar Api itu juga sedang memanggang daging sapi dan juga item event. Bahkan di sisi developer tuh juga terkejut bro ya dengan kelakuan Maple yang dimana lebih aneh. Yang awalnya ada diberikan hadiah bagus. Bahkan di sini lantai 3 tuh juga udah dibuka. Dan Ordo Pedang Suci udah naik begitu aja. Dan juga Kaisar Api. Jadi kali ini pohon Maple juga akan naik nih ke lantai 3. Ini skillnya yang bernama Kekejaman, yang dimana merubahnya menjadi monster dan memberikan darah yang sangat banyak. Dan bahkan kalau dirinya kalah dalam wujud monster, ini adalah kota mesin. Ya, mereka di sini pun mutusin buat mencar dan mencari informasi tentang lantai ketiga. Dan parah ya, bahkan generasi kedua tuh nganggep ya kan kalau itu tuh nggak jauh-jauh berbeda amat. Dan semenjak itu juga mesin generasi pertama tuh juga hilang dua atau bisa disebut sebagai dewa mesin ya kan. Ya ini kan berdasarkan apa yang admin pahami aja ya kan. Wah ilah, keren akurat ternyata. Enggak kurang akurat ya, takutnya salah aja ya, jadi lanjut. Ya, setelah mendengar cerita kakek ini, Maple pun langsung sembunyi karena takut gitu bro ya, ditembak laser pupusnah itu bu, macam mana nggak takut gitu. Tapi setelah tahu ada skill baru dan langsung dah tuh dicobain, yaitu singkat cerita Maple ini nunjukin nih kekuatan barunya kepada Chrome, Shelly sama Kazumin tuh juga nggak kaget nih kala ini ya kan. Dan Mei dan Jui pun nungguin banget. Dan saat Maple mengaktifkan tangan kirinya dan membuat tembakan, itu udah membuat mereka kagum. Bahkan itu juga nambahin, yang penting kita udah temenan aja, ini udah aman kok. Setuju banget gua sama perkataan Mbak Is ini ya. Yang penting jadi temen di pihak kita ya kan. Bahaya soalnya kali di pihak yang lain ya kan. Lanjut. Ya, ini juga jadi kartu andalan Maple ya kan. Bertambah satu lagi. Dan di sisi Ordo Pedang Suci yang sedang farming, Drak nih tanya, di mana nih ayang gua? Ayang gua Sat, main klaim-klaim aja kau itu. Mulai lagi dah ya kan. Katanya baifmu cuma Shelly gitu kan. Kalau bisa 2, kenapa harus 1 bang? Mikir kids. Udah salah lagi, salah makin salah gitu kan. Lanjut dah. Pain jawab, dia pun sedang menyuruh Frederica tuh buat memata-matai pohon maple. Dan di sini pohon maple nih sedang liburan bentar di pantai. Lalu ada juga yang farming kok ya. Dan nyiapin sihir lalu nguli juga ada. Dan kembali ke Maple, Sally, Yui dan juga Mei yang sedang nyantui. Ya di sini Sally pun menyadari nih kalau ada yang memata-matai mereka dari tadi dan nyuruh dia untuk keluar. Dan bener aja, itu adalah Frederica. Maple nih nyambut baik. Tapi beda nih dengan Sally yang isinya tuh selalu waspada kepada seseorang yang baru. Dan dalam berbasa-basi, Sally pun menantang Frederica buat buy one. Ya, jika Sally menang, Frederica tuh harus memberikan info tentang guild lain. Dan jika Sally yang kalah, maka sebaliknya bro ya. Dan saat mulai duel, Sally ini terus menghindar karena Frederica ini tipe penyihir yang kerjanya tuh spam skill aja bro ya. Tapi karena hal itu Sally pun terpaksa nih membuang skill yang berharganya sebanyak 2 kali, yaitu skill pengalihan sama Riam bro. Ya pengalihan itu kayak skill yang disebut bisa ngendalin arah serangan. Dan Riam itu adalah kemampuan untuk menangkis semua serangan yang datang. Tapi tiba-tiba Frederica nih menyerah ya kan, karena udah dapat info yang lumayan penting. Karena kalau kalah ya kan, Frederica tuh ngasih info tentang Kaisar Api. Infonya itu adalah tentang anggota mereka, yaitu Markus si jebakan, Miseri si pendeta, dan Sin pedang belah. Ya itu adalah anggota penting di Kaisar Api. Ya menurut Frederica dia tuh udah untung banget. Akan tetapi bagi Sally yang lebih pintar ya kan, dia tuh menggunakan skill bohongan bro. Ya benar, skill Riam dan pengalihan isu itu tidak ada. Itu hanya refleks dari seorang Sally saja. Di sini mereka tuh juga dikasih tahu tentang event keempat, tentang pertarungan antar guild. Yang dimana Dragon ini jelasin tentang peraturannya. Jadi kita jelasin ya yang Mimin paham aja ya. Yang dimana mereka tuh harus saling merebut op ya kan. Jika berhasil mempertahankan op selama 6 jam, mereka tuh akan mendapatkan 1 poin. Tapi jika guild kecil akan mendapatkan 2 poin. Lalu saat op mereka yang diambil tapi diambil lagi sama pemiliknya, itu juga akan mendapat poin dan juga pengurangan. Di sini Sally pun nyusun rencana mentahannya dulu, di mana pertahanan akan dihandle sama Maple, Yui dan juga Mei dan juga Kanade. Lalu di penyerang ada Chrome, Sally dan Kazumin. Dan Is hanya makan membantu di markas buat jaga-jaga. Lalu masih ada beberapa hari buat persiapan. Di sini mereka semua tuh farming dan ningkatin level, skill dan banyak lagi hingga sampai waktunya datang. 1, 2, 3, disabrek anjir. Ya, event keempat udah dimulai, di mana pohon maple pun mendapatkan markas di dalam gua yang lumayan bagus ya kan buat dijadikan markas.
mereka pun langsung nih menjalankan rencana di mana Chrome, Kazumi dan Kak Sally yang akan menyerang. Dan setelah mendapatkan orb pertama, Sally ini nyuruh Chrome dan Kazumi buat kembali ke markas buat kembaliin orb, oke? Di sini Sally pun pergi nih buat membuat peta dan menandai sebuah peta tentang semua markas yang ada di event ini. Tapi dia bertemu dengan Dread. Ya, setelah ngucapin salam, mereka pun langsung duel kecepatan dan bertarung. Dewan. Lalu Drake pun menggunakan kecepatan dewanya, tapi Sally itu bisa menebak gerakan Drake. Tapi setelah itu Dread pun pergi kan, karena itu dianggap sebagai salam pertemanan. Dan lagian Sally itu udah pamer skill ya kan, yaitu adalah Riam. Di sisi Kaisar Api, Markus yang menjadi pesimis gitu bro ya. Kenapa? Dengan jebakannya. Tapi Michelle itu ngasih wejangan. Udah jangan bingung-bingung, oke? Itu manjur kok jebakan lo. Udah lanjut. Hingga Sally pun menyambar nih op dari Kaisar Api. Dan pada akhirnya Pin pun mengejar Sally tapi dengan skill ilusi yang dimiliki Sally, dia pun berhasil kabur dengan baik. Hingga Mi meminta maaf dan tidak ada karismanya sama sekali di sini. Lanjut. みんなごめんなさい。だなんて向いてないのに。もうやっつけるんだから。 Di markas pohon maple yang sedang diserang, mereka tuh mulai beraksi. Tapi ya ini pohon maple gitu bro ya, jadi dengan mudah ngalahin si abang-abang berotot ini. Dan karena mereka tuh memiliki daya pelindung, yaitu adalah maple. Ya begitulah ya bro ya, namanya juga hidup. Kalau 2 kali hidup-hidup. メイプルかよ。 Di sini kita juga diperlihatkan nih wajah dari Pen sendiri, yang dimana dia tuh baru aja nih mengambil orb dari guild lain dan disamperin tuh sama Drak yang cuman mau lihat-lihat aja. 手を貸す暇もなかったじゃねえか。戦いがいのありそうなギルドは楓の木か。 Kembali ke markas pohon maple, di sini Sally itu udah istirahat dan langsung mau join war lagi di luar buat mencari orb. Ya, Sally itu ingin ngumpulin orb sebanyak yang dia bisa agar posisi pohon maple tuh tidak kalah sama guild besar lainnya. Ya, karena dia itu juga mau membantu Sally. Ya, Sally di sini yang sangat hebat tuh berkelahi dan mengambil orb dengan baik. Bahkan karena dia juga mencari orb yang ada di dekat-dekat saja. Lalu di sini Chrome, Kazumi, dan Istu menjaga di luar, siapa tahu ada penyusup yang tidak diundang. Hingga di sini pagi tuh udah datang bro ya. Dan saat Sally itu juga udah kehilangan banyak tenaga. Hingga dia pun terkepung oleh pasukan Ordo Pedang Suci. Ya, di sisi Chrome itu juga memberantas musuh ya kan. Tapi di sini Chrome nih hampir juga mati. Tapi untungnya dengan ada skill pasifnya itu membantu ya kan. Sekali dimana dia mati, ada kesempatan 50% dia akan hidup lagi bro. Ya, Is bilang kalau kayaknya tuh Chrome tuh udah menjadi dewa kematian ya kan, dan berhenti menjadi manusia lah. Dan di sisi Kazumi itu juga berhadapan nih dengan si pedang belah dari Kaisar Api. Setelah salam sebentar, langsung aja dah tuh mereka pun bertarung. Tapi Sally pun di sini ngirim pesan nih ke guild. Ya, karena Sally itu sedang mengalahkan pasukan Ordo Pedang Suci dengan cepat. Bahkan skill pengalian sama Riamnya itu berhasil menipu Frederica. Maple yang tahu Sally itu sedang butuh bantuan, langsung aja dah tuh OTW dengan skill terbangnya. 相手の攻撃の軌道スキルじゃないDi sini Maple pun langsung mengeluarkan dewa mesin dan membuat serangan hingga membuat semuanya pasukan Ordo Pedang tuh kewalahan. Untungnya Neng satu ini tuh bisa lari dengan selamat gitu bro ya. Kalau nggak bahaya. Kembali ke markas, mereka pun kedatangan tamu, yaitu adalah Dread. Dan yang ada di markas tuh cuma Jui dan juga Mei ya kan. Ya, mereka berdua pun mengirim pesan dulu dan pada akhirnya mereka pun berjuang nih untuk melawan Dread. Ya, mereka yang melihat pesan itu pun langsung buru-buru dah tuh pulang. Yui dan Mei itu juga mencoba untuk bertahan, tapi karena agility-nya kurang, itu membuat kekurangan bagi mereka, yang pada akhirnya membuat celah sedikit dan bisa dikalahkan sama Dread dengan cepat. Tapi untungnya Maple sama saya itu bisa datang tepat waktu nih dan menumpas Dread dengan cepat. Ya, walaupun Maple tuh terkena serangan dikit dari Dread. ってくるぜ。次は仲間と一緒にな。何度だって返り討ちにします。 Di sisi Kazumi, dia tuh masih lawan Shin nih kan. Dengan teknik aliran nih kan, kemampuan Kazumi tuh bisa mengalahin Shin dengan mudah. Dan kembali ke markas, mereka tuh semua berhasil nih mempertahankan markas. Dan begitu juga mengambil orb yang lumayan banyak.
Ya, total orb yang mereka kumpulkan itu sebanyak 22 orb. Dan jika ditahan selama 3 jam, mereka tuh bisa naik nih ke 10 besar. Ya, pohon Maple di sini menggunakan plan B, di mana mereka pun akan melepaskan Maple buat menyerang, ditemani Mei dan juga Yui. Ya, dengan peta yang udah dibuat Sally gitu bro ya, mereka tuh bisa menaklukkan sesuai urutan. Dan setelah itu Sally pun langsung turun karena kelelahan. Ya, dengan keluarnya Maple, kayaknya semuanya tuh dalam bahaya hingga Maple menuju ke markas Kaisar Api. Kali ini Markus berharap jebakannya tuh bisa bertahan hingga Mi datang. Tapi kayaknya jebakan yang dibuat Markus tuh enggak berguna banget di hadapan Maple gitu kan. Dan juga para penjaganya. Ya, Markus dan Misery itu nyuruh semuanya untuk mundur dan lindungi Orb. Mereka berdua yang akan mengulur waktu lagi buat Mi datang. Ya, dengan sekuat tenaga mereka pun mengulur waktu. Tapi namanya juga Maple gitu bro ya. Serangannya tuh 0. Kalau dikali 0 dia tetap aja hasilnya tuh tetap 0. Lalu sampailah sang kaisar datang. Siapa yang nyerang adik-adikan gua saat? Ya, pertarungan antara Mi dan juga Maple tuh tidak bisa dibendung lagi. Dimana walaupun di sini Maple tuh solo karena Yui sama Mei tuh disuruh mundur dulu agar lebih aman, bro. Di sini Maple pun juga mau menyerang, tapi selalu dibuat mundur terus hingga Maple enggak bisa buat menyerang. Hingga di sini Mi pun mau menggunakan jurus andalannya dan menyuruh Misery sama Markus buat mengulur waktu agar persiapannya tuh bisa tercapai. Ya, saat ini Mi pun sedang komat kamit ya kan. Markus cuman bisa berdoa, ayo cepetlah udah takutin gua. Dan saat Maple udah bisa nyerang, tapi di sini sama aja, bro. Di sini jurus Mi tuh juga udah siap buat mengurung Maple. Ya, kurungan itu membuat defense Maple tuh menurun. Bahkan HP-nya tuh juga ikut turun karena kurungan ini bisa membuat HP turun terus menurun. Ngomong apa gue lah. Lanjut. Ya, pada akhirnya Maple pun terpaksa nih menggunakan kartu asnya, yaitu adalah Dewa Mesin. Ya, dengan serangan Dewa Mesin, Maple pun berhasil nih memojokkan mereka bertiga. Bahkan di sini Markus dan Misery itu nyuruh mereka buat mundur dulu. Lagian udah lihat jurus Maple juga, itu jadi untung buat Kaisar Api. Ya, tapi Maple tuh mana bisa bro, membiarkan mangsanya babak begitu aja. Dengan tembakan laser pemusnah, dia pun langsung hangus ketika. Akan tetapi Mi itu diselamatkan nih sama sebuah pelindung bro. Ya, Mi yang merasa kalah pun langsung memiliki rencana, di mana dia pun akan meledakkan dirinya agar Maple tuh ikut mati juga. Tapi di sini Maple itu bukan sembarang Maple ya bro ya. Ya, karena saat Mi itu udah meledakkan dirinya, hasil Maple tuh masih sehat walafiat ya kan. Ya, mau gimana lagi ya bro ya. Dan di sini Maple pun mau ngambil orbnya, tapi orbnya tuh malah udah hilang ya kan. Ya, Mei sama Yu pun nyaranin ya, udah ambil orb yang di sekitarnya ya guys, kita berantas gitu kan. 二人に託されたこの命でかいねえ道連改心はまだ見せちゃダメだって Ya, di sini Miyu tuh udah bangkit kembali. Itu kesel ya bro ya, apalagi udah diserang kayak gitu ya kan. Aduh, nggak mati juga si Maple ya kan. Apalagi Markus tuh nambahin. Bahkan serangan Mei terakhir tuh nggak mempan gitu bro ya. Alhasil membuat Mi tuh kesal dan ngambek dah tuh. だったのに大丈夫だなんてでもオーブは確保してあるから絶対次はや Kukira berkarisma, ternyata kayak bocah. Tapi gak apa, lucu kok. Mi masuk daftar itu gua ya, anjay. Nambah lagi kayaknya. Lanjut. Dan saat malam tiba, mereka pun mulai kumpul ya kan. Di sini Sally pun jelasin kalau pohon Maple itu baru aja nyentuh ke peringkat 10. Jadi mereka tuh harus berusaha lagi dan lagi buat menyerang guild lain buat ngumpulin orb. Yang dimana malam ini mereka pun mulai penyerangan brutal banget. Mei, Yui dan juga Sally Chrome Kasumin dengan Maple. Dan sedangkan Kadade dan Is tuh akan menjaga markas. Kelompok Sally pun ngelakuin nih dengan cara normal. Tapi kalau ini enggak normal bro. Mati ini, woi mati. Aman aja. Dunia game ini mah nanti hidup lagi gitu. Ya, perburuan malam tuh juga udah selesai. Dan selamat datang semuanya di alam barzah game ini. Ya, ini pemain tuh yang tempat ini tuh buat pemain yang udah mati secara 5 kali langsung dan tuh dikirim ke alam barzah. Kembali ke dalam game ya kan. Ya, di sini mereka tuh gak bisa banyak dapat orb ya kan. Karena sebagiannya tuh udah hancur ya kan. Ya, di sini Sally tuh mengkhawatirkan Ordo Pedang Suci yang akan menyerang. Tapi Sally pikir mereka tuh butuh waktu buat datang dengan banyak orang. Akan tetapi Ordo Pedang ternyata datang dengan 4 orang saja bro. Ya, pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari bro. Pain akan melawan Maple, Dread akan melawan Sally dan juga Kazumin. Pain nih nyerang secara brutal ke Maple.
Dan Chrome cuman bisa melindungi apa yang dia bisa. Begitu juga Ace juga karena ada yang berusaha mempertahankan orb milik mereka. Ya, kekuatan pohon maple itu nggak bisa diremehkan, bro. Tapi kalau diserang secara brutal juga dapat masalah kayak gini. この首もらう失速 Di sini Maple tuh udah berusaha nih bertahan dengan apa yang dia miliki. Lalu saat yang lain mau bantu Maple malah dihentikan nih kan. Apalagi sampai dibunuh nih sama Pain. Ya, mas-mas satu ini sangat brutal, bro. Bahkan nyerang Maple dengan sangat-sangat brutal. Begitu juga dengan Drak ya kan, yang nyerang Chrome. Bahkan di sini Shell itu udah ditahan sama pelindung Frederica dan tidak bisa membantu Maple. Ya, di sini Dread tuh langsung menyerang Karade, tapi ia berhasil menghindar. Tapi langsung dah tuh dibunuh sama Pain. Di sini Pen juga akan menghabisi Maple dengan jurus pedang suci kehancuran. Tapi Maple pun membuang perisainya dan menunjukkan lengan kanannya yang udah aktif dengan Dewa Mesin dan mengonter serangan dari Pain. Maka nih, lesson pemusnah. Tapi serangan itu tuh masih belum cukup nih buat ngalahin Pen. Karena Pen juga memiliki skill bertahan hidup. Dan saat Pen mau nyerang, lagi Maple tuh udah menggunakan kekejamannya dan berubah menjadi bos monster dengan nyerang Pen secara langsung dan langsung. Langsung dah tuh, tak makan kamu, tak makan. Di sini Pen pun ngaku kalah ya kan. Begitu juga dengan Dread dan juga Drak yang dihabisi dengan mudah. Apalagi Frederica masih tinggal diinjek aja udah menang ini mah. Anjay. Lanjut. Ya, pertempuran ini pun dimenangkan nih sama pohon Maple. Ya, walaupun harus menggunakan kekejaman ya kan. Mereka senang bisa ngalahin Pen yang terkuat di game ini. Mbak, kita menang, Mbak. Woi monster, woi monster. Jangan gitulah, teman sendiri itulah. Ya di sini Maple nih enggak mau berubah ke wujud manusianya karena skill ini tuh bisa dipakai cuman sekali dalam sehari, bro. Jadi jangan dilepas dulu, jangan. Ya di sini Sally pun merencanain nih buat masuk ke rencana selanjutnya, yang dimana dia mereka tuh harus mengurangi guild lain buat mencari orb. Waktunya kita perang dimulai, guys. Ya, ada tiba-tiba nih kan, ada Amri NPC dia kan, yang lagi ngobrol santai kan. Tiba-tiba main diinjek aja gitu kan. Kasihan ya sih? Woi, siapa yang ngeluarin bone monster ini, woi. Bahaya, Rek. Ya, rencana pohon Maple tuh terus membantai guild-guild yang ada dan menghentikan guild lain buat mendapatkan poin. Bahkan di alam barzah mereka tuh bilang, ini mah Maple mah bukan malaikat pelindung lagi saat udah ranah monster bos ini mah. Ya, di sisi Ordo Pedang Frederica nih enggak terima kalau mereka tuh kalah begitu aja. Ya, berbeda dengan mas-mas Pen satu ini ya kan. Dia pun menerima dengan legowo ya kan, walaupun masih sakit gitu kan ya. Tapi lain kali dia pasti membalas kok ya. Lalu ada yang ngasih info nih tentang pohon Maple. Ya, di sini Pen pun tersenyum dan sedangkan pohon Maple yang sedang santuy jalan-jalan melihat kaisar api yang sedang kesusahan melawan guild lain. Jadi datanglah Maple dengan nembakin laser bermusnahnya lalu cabut. Oh, makasih bang. Mi pun langsung nyuruh mereka semua buat bersiap bertarung lagi. Dan kembali ke pohon Maple nih yang terus membantai guild lainnya. Bahkan rencana pohon Maple ini juga digunakan nih sama Ordo Pedang. Dan mari kita masuk ke rencana selanjutnya, yang dimana Oboro tuh nggunain kaki bungsin kepada Maple. Dan begitu juga Kaede nih yang nggunain Phantom Blob yang membuat Maple menjadi 7 sekarang. Maple kuasa 7. Bahkan membuat kepala player tuh pusing melihat kekacauan yang dibuat Maple sendiri. おい Ini adalah gambaran kalau dunia diserang monster ya. Bahkan para developer tuh juga bingung. Padahal masih ada 3 hari lagi gitu, tapi udah selesai. Ya karena guild yang tersisa tuh udah masuk 10 besar ya kan. Jadi buat apa bertarung ya? Jadi anggap aja udah selesai ya. Lanjut. Bahkan mereka pun juga harus membuat video sorotan yang sebagian besarnya itu hanya cuman Maple doang. Ya ada juga nih yang nyaranin buat nerf Maple. Tapi ada juga yang menyanggah ya kan. Jangan di nerf ya kan. Lagian Maple tuh udah kayak icon dalam game ini. Banyak player yang ngumpulin skill buat mengalahin nih orang. Lagian Maple itu sebenarnya tuh anak yang imut ya kan, jika tidak dipikirkan nerf ya kan. Ya pada akhirnya para developer pun nebak ya kan, apa ya sih yang dilakukan Maple kali ini gitu kan. Ya ada yang nebak lagi makan senjata, terus dimakan kura-kura, masuk mulut kura-kura.
Ya, dan ternyata Maple pun sedang main nih sama Mei dan Yui dengan menggunakan bulu dan dewa mesin. Ya, pohon Maple pun mendapatkan peringkat 3 dalam event keempat. Di sini Sally juga ngingetin buat belajar ya kan, dan jangan sampai kehilangan guild master mereka. Singkatnya, perayaan event keempat pun juga diadakan. Ya, pohon Maple bahkan Kaisar Api dan Ordo Pedang juga diundang nih buat pesta perayaan. Ya, di sini juga dilihatin nih sama Dragon ya kan. Klip yang banyak tentang pertarungan Maple. Karena juga bertanya nih tentang berapa sih vitality Maple. Ya dijawab ya sekitar 5 digit aja kok. Ya, mereka pun langsung nyerah ya kan. Sedangkan Pen bilang, "Lain kali aku akan mengalahkan mereka." Tapi disanggah nih sama Sally dengan bilang, "Jangan salah, Bang. Nih orang meleng dikit jadi monster nih ya. Bahaya, Bro ya." Tapi setelah Sally bilang gitu, bisa-bisanya si Maple bilang ya kan, kalau dia tuh hanya bermain biasa. Ya kena jawab kayak gini dong. 私は普通にプレイしてる。どこが？ Dan begitulah bro, kisah Maple, pemain baru yang masuk dunia game cuman buat satu tujuan sederhana, nggak mau sakit. Tapi ambisi besar itu tanpa niat pun menjadi pro. Tapi justru itulah yang membuatnya jadi legenda. Ya Maple tuh bukan memang mereka licik atau ambisinya berlebihan bro, tapi karena dia tuh menikmati permainan dengan caranya sendiri. Ya di dunia yang penuh meta dan kompetisi, dia tuh buktiin kalau bersenang-senang itu juga bisa jadi kekuatan bro. Kadang cara paling kuat untuk maju adalah tetap pada diri sendiri. Ya dari Bu Furi kita juga belajar kalau hidup tuh nggak selalu tentang siapa yang paling cepat ataupun hebat. Jadi selama lo nikmatin prosesnya aja, ya nyiptain jalan sendiri udah oke lah itu ya. Bang, jadi kalau gua main game santai doang gue juga bisa OP kayak Maple gitu. Bisa-bisa aja sih, asal musuhnya NPC level tutorial aja sih. Kalau pro player gak bisa. Lah, Kenapa? Lah kenapa kalau gitu? karena refleks lo tuh delay 3 hari saat apalagi internet kita, oke? Gue cuma mau main game buat bahagia bang. Nah itu dia, Maple tuh bahagia makanya kuat, lo stres makanya kalah gitu kan. Makanya jangan main Mobile Legend aja. Ya akhir kata, Bu Furi tuh ngingetin juga bahwa kita tuh nggak selalu kompetitif, kadang cukup nikmatin aja gitu bro ya. Dan biarin dunia yang kaget sama hasilnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe oke ya. Dan gua pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe. Oke Rek? Ya biar bisa kita naik koin ya guys ya. Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailah cici. Mantap.